Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke season keempat untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita agak ngejar sedikit ini ya bahasanya teman-teman, seperti yang saya sampaikan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa kita pada tanggal 9 November harus melakukan ujian akhir semester. Jadi kita harus mensegerakan teorinya gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini nggak ngurangi performa kita dalam belajar ya. Di pertemuan keempat ini, teman-teman, saya akan bicara tentang sistem operasi di bidang teknologi informasi. Ya, apa sih sistem operasi gitu ya? Ini kita lebih bicara tentang software ya, bicara tentang motor dari sebuah komputer ya, atau manajemen sebuah komputer. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Perangkat lunak atau software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki ya. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer ya. Jadi teman-teman kemarin di mata kuliah saya yang lain, yaitu tentang dasar pemrograman komputer, teman-teman belajar bahasa, bagaimana kita bisa menyuruh komputer, bagaimana ketika kita memberi satu perintah kepada komputer dan komputer ngerti gitu ya. Itulah yang kemudian kita membuat sebuah perangkat lunak, membuat software, membuat aplikasi ya. Nah, ada dua. Yang pertama adalah perangkat lunak. Itu ada dua jenisnya. Perangkat lunak sistem atau sistem software, yaitu perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna komputer. Tugas dasar ya, jenis sistem software itu yang pertama adalah sistem operasi. Ya, ini yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah sistem utilitas, yang ketiga adalah penerjemah bahasa program ya. Nah, jenis yang kedua dari perangkat lunak itu adalah perangkat lunak aplikasi. Ya, ini Microsoft Word, Facebook dan sebagainya itu di sini. Nah, sistem operasi ini adalah jadi kalau bahasa saya, komputer itu nggak akan bisa dijalankan kalau nggak ada sistem operasinya ya, sistem softwarenya ya. Jadi ini yang kita nanti bahas ya. Ini akan kita bahas lebih detail pada kesempatan ini. Saya akan contoh-contohkan generasi-generasinya. Baik, kita lanjutkan. Sistem operasi adalah sebuah software yang berfungsi mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat berkomunikasi ya. Kita sudah bahas di dalam komputer itu ada proses input, ada output, ada proses. Nah, itu semua dikendalikan oleh sistem operasi ya. Itu dikendalikan. Jadi manajemennya itu adalah sistem operasi. Oke. Fungsi sistem operasi ya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan penggunanya. Ya, perangkat keras, hardware, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nih ya, sudah sangat detail sekali. Kemudian program aplikasi, kemudian sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi fungsinya adalah mengatur, mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna ya. Jadi dia adalah mengontrol perangkat keras ya, dan program aplikasi serta para pengguna. Contohnya sederhana ya. Ketika kita klik 2 kali file MP3 ya, file MP3, maka itu artinya apa? Itu artinya komputer meminta membuka sebuah program atau aplikasi yang bisa mutar MP3 ya. Bisa Winamp, bisa apa lagi ya? Saya yang kenal sih Winamp gitu, yang lain saya nggak ngerti gitu. Misalnya ketika orang mengeklik file dokumen ya, dokumen itu berarti yang dibuka bisa apa?
bisa Microsoft Word, ya, kemudian bisa OpenOffice, ya, bisa seperti itu. Oke, ketika konsumen menekan tombol shutdown, maka yang dilakukan adalah menutup semua aplikasi, ya, menutup semua aplikasi dan memberhentikan semua fungsi perangkat keras, gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, komponen sistem operasi itu ada 7, ya. Ya, komponennya yang pertama adalah manajemen proses. Jadi sistem operasi itu harus punya fasilitas untuk memanajemen proses, ya. Yang kedua, manajemen memori utama. Ya, ini memori ini penting di dalam komputer. Yang ketiga adalah manajemen secondary storage atau memori kedua. Memori utama untuk apa? Misalnya kalau di drive C, drive D, drive E, ya, drive C-nya itu adalah memori utama, gitu ya. Kemudian manajemen proses, ya, manajemen I/O, input dan output, manajemen berkas, sistem proteksi dan jaringan. Jadi sistem operasi itu biasanya dia punya 7 hal ini, ya, 7 hal ini. Kalau mau dikatakan sistem operasi itu bagus, paling tidak semuanya ini harus ada. Ya, kita bahas sampai dengan nomor 3 atau nomor 4, ya. Nanti yang lainnya teman-teman bisa cari sendiri, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah manajemen proses, ya. Komponen sistem operasi untuk manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi, ya. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya, antara lain adalah CPU time, ya, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, ya. Aktivitas yang terjadi pada saat manajemen proses itu adalah 1. Pembuatan atau penghapusan proses yang dibuat oleh pengguna dan sistem proses. Pembuatan penghapusan. Sudah dibuat, diapain? Ya. Kalau sudah berhenti, ngapain? Nah, ini tugasnya manajemen proses, ya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses, ya. Misalnya lagi download nih, kemudian download lagi, harus diatur, ya. Yang pertama diselesaikan dulu, yang kedua diselesaikan, udah nunggu, yang ketiga nunggu, dan sebagainya, ya. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, ya. Sinkronisasi ini apa? Penyelarasan, ya. Misalnya apa ya proses sinkronisasi ini? Kalau di dalam komputer itu biasanya nginstal aplikasi, ya. Itu kan harus sinkronisasi dulu. Filenya disimpan di mana, ininya disimpan di mana, gitu ya. Nomor 4 adalah menyediakan proses untuk proses komunikasi, ya. Misalnya komputer A terhubung dengan komputer B, ya. Apa yang harus dilakukan, ya? Ketika dilakukan ping, gitu ya. Apa yang dilakukan, ya? Proses yang terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock, ya. Kalau komputernya kecapean gimana, ya? Nah, itu dia harus bisa memberhentikan beberapa aktivitas, gitu ya. Jangan sampai misalnya yang pakai komputer ini orang baru, gitu ya. Semua program dijalankan di dalam waktu yang bersamaan. Buka game, buka internet, chatting, kemudian nonton video, dengerin musik, semua dijalankan jadi satu. Itu kan komputernya bisa stres, gitu ya. Kalau memorinya kurang, dia harus menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock, ya. Kalau bahasanya itu komputer itu bisa ngehang, ya. Komputer bisa ngehang. Sebelum ngehang itu dia ngelakuin apa, gitu ya. Ngasih tahu dulu signalnya bahwa ya nunggu lama dan sebagainya, atau sedang proses dan sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, komponen sistem operasi yang kedua adalah manajemen memori utama, ya. 1. Menjaga dan memelihara bagian-bagian track memori yang sedang digunakan
dan siapa yang menggunakannya, menjaga dan memelihara ya. Kemudian memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di dalam memori. Yang ketiga adalah mengalokasikan dan mengdelokasikan ruangan memori sesuai dengan kebutuhan ya. Ini adalah berkaitan dengan media simpan ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem yang ketiga adalah manajemen secondary penyimpanan yang kedua ya. Adalah yang pertama aktivitasnya adalah mengatur ruang kosong, yang kedua alokasi penyimpanan, yang ketiga adalah penjadwalan disk ya. Jadi komputer itu juga kalau misalnya hard disknya 1 giga, nggak boleh 1 giganya full gitu ya. Ini alokasinya. Jadi dia tetap harus ada ruang kosong untuk bernapas gitu ya, untuk bernapas. Karena apa? Ketika kita membuat file ya, ketika kita membuat file baru, kemudian kita ngetik, berarti dia butuh satu alokasi gitu ya, nggak boleh penuh-penuh kali gitu. Dia harus bisa membaca. Kalau nanti orang ini buka Microsoft Word dan dia ngetik, dia paling nggak butuh sekian mega gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau dia download, dia buka browser, itu nggak boleh mentok karena nanti apa? Karena ada file-file tertentu, file TMP yang akan disimpan gitu ya, untuk melacak orang ini pernah buka aplikasi apa, seperti apa, kapan dan di mana. Nah, itu kan butuh ruangan gitu ya. Itu nggak bisa dimasukkan di ruangan utama, dia diletakkan sebagai backup, harus ada ruang kedua ya, seperti itu. Oke, contoh sistem operasi ya. Nanti saya akan contohkan beberapa sistem operasi. Yang pertama, yang paling pertama kali, yaitu DOS. Ini punyanya Windows, Disk Operation System. Ini saya dulu pertama kali tahun 98 saya belajar itu tentang DOS. Yang kedua saya juga belajar Windows 3.1.1, saya juga belajar Windows 95, saya juga belajar Linux ya, saya juga belajar Mac ya. Nah, 6, 7, 8, 9 ini saya pernah pakai. Symbian ini di Nokia ya. FreeBSD saya nggak pernah pakai. Android sekarang saya pakai. Saya akan coba satu-satu. Yang pertama adalah yang DOS ya. Yang pertama adalah yang DOS. Oke, saya akan coba. Ya, ini adalah DOS ya. Jadi ini adalah sebuah sistem operasi, tampilannya kayak gini. Di sini nggak ada tombol apa-apa ya. Jadi teman-teman, tampilannya seperti ini. Ya kalau kita mau lihat file perintahnya, dulu saya masih ingat dir gitu ya kalau nggak salah. Di sini kita ketik semua, di sini nggak ada mouse ya, kita harus ketik sendiri dir gitu ya. Oh, muncul gitu. Kalau misalnya kita dir/w gitu ya kan. Oh, seperti itu ya. dir/p gitu. Ya, perintahnya seperti ini. Ini adalah perintah, ini adalah operasi yang paling jadul dulu ya, tahun nggak enak ini kalau bahasa saya lupa ini diproduksi tahun berapa gitu ya. Tapi saya dulu pertama kenal komputer saya menggunakan ini ya, Disk Operation System DOS itu. Jadi masih pakai disket gitu. Kalau kita mau ke D misalnya itu kan dari CD.2, bentar gitu kan. Oh, berarti nggak ada datanya ya. Itu cuma ada C saja gitu. Nah, perintah-perintahnya memang harus kita kuasai ya. Perintah-perintahnya memang harus kita kuasai karena ini memang benar-benar by text ya. Sekarang jarang sekali kayaknya tampilan ini digunakan ya. Contohnya tadi itu dir/w misalnya untuk melihat file yang ada di situ ya. Kemudian di sini kita bisa, kalau mau panggil ya langsung FIM gitu ya, kita jalanin ting gitu ya, prosesnya jalan. Oh, kayak gitu ya. Dulu udah senang banget belajar kayak gini ya. Saya tahun 97, 98 saya belajarnya kayak gini, layar hitam kayak gini, udah gagah banget lah gitu. Oke, ini yang satu namanya Disk Operation System ya. Kita
Dari DOS, dari Disk Operation System, kita coba ke kakak kelasnya ya. Saya coba Windows 311 ya. Ini masih keluarganya Windows, kita lihat tampilannya kayak apa. Ya, Win 311 itu kita lihat, oh Pak tampilannya kok kayak gitu. Ya, nanti kita lihat. Kita coba Win 311 dulu ya. Yes, ini dia. Windows 311 itu tampilannya memang mainstream banget ya. Tampilannya kayak gini ya teman-teman. Oh, ini dulu udah canggih pakai kayak gini. Mau nginstal juga kita mau bingung nginstalnya di mana ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini nih, gitu. Jadi di Windows 311 ya, MOS deh, saya ingat sekali ya. Masih kayak gini. Nah, kalau mau ke Control S itu Alto S gitu ya kan. Kemudian exit. Nah, pokoknya jadul deh, seneng gitu ya. Kita juga bisa masuk ke DOS From kayak yang tadi itu. Toing. Nah, kayak gitu. Kembali, kemudian kita ketik exit misalnya gitu. Terus balik lagi ke Windows gitu. Udah dulu seneng banget kayak gini gitu ya. Oke, dari Windows 311 kita ke 95 ya, biar teman-teman tahu, oh dulu belajarnya kayak gini nih gitu ya kan. Oke, gimana ya cara keluarnya? Exit mungkin ya. Oke, sebentar. Oke, kita ke Windows 95 ya. Ini Windows 95 itu modelnya kayak gini. Ya, prosesnya ada bootingnya dulu ya. Ini dulu kalau nunggu kayak gini seneng nih. Paling nggak 5 menit, ya kan? Biar teman-teman ngetik. Ya kalau sekarang komputernya mau diinstal kayak gini silahkan ya. Jreng, oh tampilannya udah kayak gini. Kalau saya dulu kerental ya. Di Jogja itu saya ngerental, buka cari 311 atau cari 95 ngantri rentalnya gitu ya. Sekarang mah udah di rumah pakai laptop keren. Oke, nunggunya lama 95 ini teman-teman. Ada 95, kemudian ada 97, ada Windows Me. Ya, teman-teman bisa cari semua ya. Tarang, gitu ya. Wah, ini sudah bisa pakai mouse, teman-teman. Ya, kita bisa pakai mouse. Ya, pasti keluar error kayak gini gitu ya. Senang banget rasanya. Nah, di sini sudah bisa pakai mouse. Nah, kita bisa klik. Sorry ini jadi berat ya. Ya, ini kita klik dulu ya. Ini masih polos sekali, belum diinstal apa-apa ini ya. Nah, kan masih kosong, jadi programnya nggak ada. Udah 95 gitu ya. Tapi zaman itu udah bahagia kali rasanya ya, bisa kayak gini. Terus kita bisa setel Winamp ya, install Winamp, install Windows Media Player seperti itu. Ya, ini tampilan Windows 95 ya teman-teman. Kita ganti lagi sistem operasi yang lain. Jadi teman-teman kalau mau nginstal ya monggo diinstal ya. Kemudian kita lain. Kita coba yang Linux ya. Kita coba yang versi Linux ya. Kita coba yang versi sebentar. Oke. Sebentar ini versi Linux. Sebentar kita coba yang Ubuntu dulu ya. Linux yang Ubuntu mudah-mudahan bisa gitu. Karena ini agak berat. Ya teman-teman bisa belajar nanti ya di praktikumnya dengan asisten. Beberapa sistem operasi saya ingin teman-teman bisa install
apa ya? Oke. Yes. Oke. Aktif ya. Ya, ini kira-kira tampilan dari Linux ya. Tampilannya macam gini ya. Ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu ya. Ini sudah sistem operasinya modelnya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini. Kemudian di panel-panelnya ya, kita mau klik misalnya ini hampir sama sih. Tapi di sini biasanya orang gunain Linux ini untuk orang yang memang sudah paham dengan komputer ya. Kalau untuk pemula kayaknya berat ya. Karena di sini banyak perintah-perintah. Ya, misalnya kita ketik Google sama, hampir sama. Google.com. Oke, masih jalan juga. Internetnya langsung jalan ya. Saya ketik misalnya Budi Adi. Oh, benar tadi ya. Oke. Nah, ini kira-kira Linux versi Ubuntu itu tampilannya kayak gini ya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengoperasikan sistem operasi ini lebih detail ya nanti masuk di mata kuliah yang lain ya, atau nanti praktikum minta asisten, bang kita install yuk sistem operasi Linux misalnya seperti itu. Nah kita coba satu lagi yang sistem operasinya kalau nggak salah Mac. Oke, ini tampilannya Mac ya, Mac OS ya. Ini kalau teman-teman yang punya Apple ya tampilannya good looking kayak gini ya. Nah, ini tampilannya memang agak nyentrik ya kan. Nah, dengan ciri khas apel yang kecokot ya, kegigit ya, bahasanya seperti itu. Jadi tampilannya modelnya seperti ini ya. Ini adalah sistem operasi dari Apple atau macOS gitu. Nah, saya sudah jelasin semua ke teman-teman ya. Teman-teman bisa lanjutin ya. Bisa lanjutin cari dari mulai FreeBSD, Symbian, Palm, RIM punyanya si BlackBerry, ini udah chaos semua ya. Dan sekarang yang paling populer adalah Android ya. Android, kemudian Apple nih sama nih. Ini lagi rame, yang rame adalah Windows, kemudian Linux, kemudian Mac, kemudian sama Android yang lainnya ada gitu. Tapi tidak begitu populer ya. Silahkan teman-teman cari sendiri ya. Silahkan teman-teman cari sendiri di bagaimana cara menginstalnya. Mudah-mudahan nanti asisten bisa nerangin bagaimana menginstal 10 sistem operasi ini di media ya. Saya rasa ini perkuliahan dengan kita ya. Terima kasih, tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatan. Sukses selalu buat Anda. Saya Budi Ariadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.